Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Faris Putelina, NIM 24210109008 dari kelas IPS 2. Lanjut, pernahkah kita mendengar ungkapan seperti laki-laki tidak boleh menangis, atau sebaliknya perempuan harus selalu mengalah? Sekilas nih, ungkapan tersebut mungkin terdengar biasa dan bahkan dianggap sebagai nasihat yang baik. Namun, jika diteruskan atau diterapkan secara berlebihan, pandangan seperti ini dapat memberikan tekanan pada seseorang, membatasi kebiasaannya dalam mengekspresikan diri saat berdampaknya pada kehidupan sosial dan kesehatan mentalnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Toxic Masculinity dan Toxic Femininity, dampaknya pada kehidupan sosial serta kesehatan mental. Toxic masculinity merupakan pola pikir atau perilaku yang menganggap bahwa laki-laki harus selalu kuat, terus dominan, tidak boleh menunjukkan emosi, dan tidak boleh terlihat lemah. Yang menjadi masalah bukan seperti sifat maskulinnya, tetapi melainkan tuntunan berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya nih teman-teman, laki-laki diejek ketika menangis karena dianggap tidak jantan, itu contohnya. Yang kedua, seseorang menahan masalah dan stres sendiri karena takut dianggap lemah. Yang ketiga, laki-laki merasa harus selalu berani mengambil resiko meskipun berbahaya. Dampaknya juga sulit mengekspresikan emosi secara sehat, terus stres dan tekanan mental yang dipendam, karena yang dipendam-pendam itu membuat tekanan mental kita itu menjadi tidak stabil. Terus yang ketiga itu meningkatkan perilaku agresif atau konflik dengan orang lain ketika kita tidak bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu teman-teman. Lanjut, toxic femininity adalah pola perilaku yang muncul ketika seseorang itu merasa harus selalu lembut, mengalah, dan menyenangkan hati orang lain demi memenuhi tuntunan sosial tertentu, meskipun hal tersebut merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya, toxic femininity adalah pola perilaku yang muncul ketika seseorang itu merasa harus selalu lembut, mengalah, dan menyenangkan hati orang lain demi memenuhi tuntunan sosial tertentu. Nah, meskipun hal tersebut merugikan dirinya sendiri teman-teman, itu tetap kayak merasa baik-baik saja, padahal dia tidak melihat dirinya sendiri. Jadi merasa dirugikan diri sendiri itu dia tidak peduli gitu. Contohnya nih teman-teman. Yang pertama, tidak berani menyampaikan pendapat karena takut dianggap kasar. Terus yang kedua, selalu mengutamakan keinginan orang lain hingga mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, bergosip atau menjatuhkan orang lain karena persaingan sosial. Dampaknya yaitu menurunkan rasa percaya diri, sulit menetapkan batasan dalam hubungan, terus munculnya kecemasan dan stres akibat tekanan sosial tersebut. Dampak dalam kehidupan sosial, toxic masculinity dan toxic femininity dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Keduanya ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, komunikasi yang tidak sehat, dan memunculkan stereotip gender yang merugikan. Contohnya nih teman-teman, laki-laki dianggap harus selalu memimpin, meskipun orang lain lebih kompeten. Sebaliknya juga, perempuan dianggap tidak boleh tegas, karena dianggap terlalu agresif. Akibatnya, hubungan dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kampus atau kerja dapat menjadi kurang harmonis. Dampak terhadap kesehatan mental juga, tekanan untuk memenuhi standar gender tertentu dapat berdampak pada kesehatan mental, seperti stres berkepanjangan, kecemasan berlebihan, rendahnya rasa percaya diri,
kesulitan mengungkapkan perasaan, serta resiko depresi nih teman-teman. Jika tekanan itu terus berlanjut atau berulang-ulang kali. Selanjutnya nih teman-teman, cara mengantisipasi. Adanya beberapa cara yang dapat dilakukan kita untuk mengantisipasi dampak toxic masculinity dan toxic femininity tersebut yang saya jelaskan dari awal hingga akhir ini teman-teman. Yang pertama itu menghargai emosi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menghindari stereotip bahwa laki-laki atau perempuan harus bersikap dengan cara tertentu yang ditentukan oleh sosial. Terus yang ketiga, berani menyampaikan pendapat secara sopan dan terbuka. Yang keempat, menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan sosial. Yang kelima, mencari bantuan dari keluarga, teman terdekat, terus konselor, atau psikolog jika mengalami tekanan yang berat. Jadi kita kalau ingin bercerita, mencurahkan keluh kesahnya, kita bisa bercerita kepada yang kita percayai seperti teman terdekat, keluarga, maupun orang seperti guru, dosen. Itu penting teman-teman. Jadi dari yang tadi kita dapat simpulkan bahwa toxic masculinity dan toxic femininity merupakan bentuk tekanan sosial yang muncul dari stereotip gender yang berlebihan. Jika dibiarkan, keduanya ini dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial maupun kesehatan mental seseorang. Terus, oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang saling menghargai, menerima perbedaan, dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan dirinya secara sehat. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai toxic masculinity dan toxic femininity, dampaknya pada kehidupan sosial serta kesehatan mental. Dan atas perhatiannya teman-teman, apabila terdapat pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.